Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya iman. Ketika datang sakit, kehilangan, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnuzon. Sekarang kan orang banyak suuzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustadz, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, karirnya mantap, pangkatnya naik, tunjangannya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Sayang, karena keadilan Tuhan itu Pak Ustadz. Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, namanya istidraj. Apa itu? Sholat tak pernah tapi rezeki lancar, ngaji nggak mau tapi karir melejit, puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak, tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati, itu namanya istidraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur seperti layang-layang, diulur supaya apa? Semakin jauh semakin nyangkut. Hati-hati. Saya nggak pernah sholat, kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat, berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Celaka 12, mereka ini menyangka berhasil menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Tengok, Allah kayaknya sudah nggak sempat lagi ngurus kita, udah terlalu banyak. Akhirnya dia nggak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Nampaknya seperti nikmat, padahal dia dalam azab. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu, diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya, diulur kuasanya, diulur. Hatta idza akhadhahu lam yufridhu. Ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikit pun, dijerumuskan, disungkurkan ke dalam neraka jahanam, tak tersisa sekali. Pak Ustadz, ya, kenapa orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah, Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia, sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya nggak boleh suuzon. Pergi ngelihat orang sakaratul maut, wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si anu itu. Nampaknya suul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena liver ya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti suuzon melihat saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Somad nampaknya suul khotimah. Nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati, orang balik haji aja nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji, ketemu sama Pak Haji, gemuk, sehat, putih. Waduh, mabrur Pak Haji ya. Rupanya nggak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur. Perbaikan gizi. Nggak bisa. Yang satu pulang dari Makkah kurus, kering, tinggalnya di Aziziyah, lewat terowongan, jalan kaki, jauh. Begitu pulang, waduh, tak ada tanda-tanda kemabruran apa. Nggak bisa.
Makanya kita tidak boleh suuzan. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang menghukum segala rahasia manusia di hadapan Allah SWT. Jangan suuzan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, prasangka. Sabar level 3, sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh, kok dari tadi Ustadz Ibrahim? Nampaknya Ustadz ini datang jauh-jauh gak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim, gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala, buat berhala. Semua berhala yang buatan Bapak Ibrahim ditulis made in Azar. Azar itu kerjanya tukang buat berhala. Azar Corporation, khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim, punya bapak penyembah berhala. Itu takdir, harus diterima, tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. 40, 120. Ketika umur kandungan 120, yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Roh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Ruh bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, menjadi orang Padang. Ba'aka bakini sehat. Masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh damang. Masuk ke dalam perut orang Jawa, pripun kabari api, wis perang-perang dino orang kepetuk sampean. Masuk ke dalam perut orang Batak, halak kita sasudena, masuk. Biado artinya apa kabar. Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Abdul Somad mau masuk ke mana? Multiple choice. A. Melayu, B. Eropa, C. Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nababan. Ustadz Nababan itu dari perut orang Tapanuli Utara, Batak. Batak itu rumah makannya BPK, babi panggang karu. Tapi setelah dia lahir ke dunia, mencari hidayah. Bedakan. Lahir dari rahim perut orang kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Jadi masuk ke dalam perut orang Cina, putih ganteng tapi kafir. Siapa dia? Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut Cina kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Kapan kita mengatakan ini pilihan, ini tidak? Ketika tidak bisa dipilih menurut akal, maka itu adalah takdir. Tapi hari ini saya dengan penuh kesadaran untuk memilih antara kamput dengan air putih. Bayangkan andai di depan saya ada dua pilihan, maka saya saat ini memilih. Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran saya pilih gelas yang ini. Tulisannya P3B Jawa Bali, halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran saya pilih kamput. Habis itu saya minum, lalu saya mabuk. Ketika ditangkap, kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kamput. Ente dihukum 2 kali. Pada masa Umar bin Khattab ini orang dihukum 2 kali. Orang minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Dia dihukum lebih. Begitu selesai dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar, lebihnya bonus. Karena ente berani ngomong takdir tanpa ilmu. Sekarang orang banyak
menggunakan kata sabar level 3 untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ma, Pa, ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pa, sabar ya, ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah, sabar itu Pak, kata Ustadz Somad level 3 nih. Sabar ya. Dia pilihan untuk dapat IP 3,7 dengan 2,0 pilihan. Yang bersungguh-sungguh dapat. Tapi ketika sudah belajar serius, tiba-tiba datang penyakit, tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis pulang kampung dalam keadaan ngadu. Kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran saat diajak oleh boyfriendnya itu, diajak, kita sore ini makan bakso ya. Iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya. Iya. Dengan penuh kesadaran, hidup adalah pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, wa taqwaha, ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha, terjadi juga sabar level 3. Pulang ke rumah, motornya dikunci. Motornya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga. Hilang beserta rumah-rumahnya dan kompleknya hilang sekalian. Itu sabar level 3. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Ini tidak. Kecicilan, tinggalkan sepeda motor di depan rumah. Kuncinya ditinggal. Hilang. Ya maling bilang, ini untuk saya ya, gitu. Ada usaha, ada ikhtiar. Maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya.